Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. ربنا زدنا علما اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Puan-puan dan tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk, ampunan dan rahmat daripada Allah tabaraka wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mabadi Al-Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Sila dibuka muka 9. Muka 9 kita akan mulai dari soalan ke-11 ya. Muka ke-9 kita akan mulai dari soalan ke-11. Mohon kita perhatikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qila lak, fa'idha maka jika, qila dikatakan, disoalkan, laka kepadamu, fama maka apa, hukum taswiri zawatil arwah. Taswir membuat gambar ya, zawatil arwah ya, benda-benda yang memiliki roh, nyawa ya. Taswir di sini ya, tidak hanya menggambar tetapi juga membuat patung ya. Ya, maknanya menggambar juga membuat patung ya. Faqul maka katakanlah, maka jawablah, taswiru zawatil arwah ya, menggambar ya, membuat patung zawatil arwah ya, benda-benda makhluk yang memiliki roh, memiliki nyawa, min kabairidz dzunub ya, termasuk dosa besar ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, murid daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pun menyebutkan di dalam kitabnya Al-Kabair bahwa menggambar, membuat patung ini termasuk dosa besar ya. Membuat gambar, membuat patung benda-benda makhluk yang bernyawa ya, seperti manusia, seperti hewan ya.
Iya, Imam Az-Zahabi salah satu murid daripada Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, keduanya murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa dalilu, dan dalilnya hadis Ibnu Mas'udin, hadis daripada Ibnu Mas'ud. Ya, siapa namanya? Abdullah, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridai kepadanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati, inna, sesungguhnya, ashaddan nas, ya, manusia yang paling berat, yang paling hebat, azaban, siksanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, al-musawwirun, orang yang membuat gambar, membuat patung makhluk yang bernyawa, ya. Ini saya akan baca dulu sebab banyak persoalan di sini, ya. Banyak persoalannya, ya. Supaya waktu kita, masa kita efektif, saya nak baca sampai soalan 20 bahkan lebih mungkin. InsyaAllah. Jadi untuk penjelasannya ini nanti diakhirkan insyaAllah. Banyak persoalan di sini. Nanti persoalan kita guna kamera, ya kan, macam ini, bagaimana boneka, tahu boneka, itu macam mana. Ini banyak persoalannya, ya. Para ulama membincangkannya, ya. Muttafaqun alaih, ya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian hadis berikutnya, wa fi hadisi Abi Juhaifata, ya. Dalam riwayat yang lain, hadis daripada Abu Juhaifah. Abu Juhaifah. Siapa Abu Juhaifah? Namanya Wahab bin Abdullah, ya. Wahab bin Abdullah. Abu Juhaifah namanya Wahab bin Abdullah, ya, seorang sahabat mulia radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Ia berkata, ya, naha Rasulullah, dalam riwayat lain nahan nabiyyu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang, naha melarang, ya, Rasulullah melarang sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Melarang apa? Ya, daripada hasil jual beli al-kalb, anjing, ya. Naha di sini, larangan Rasulullah di sini hukumnya haram, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya. Rasulullah melarang daripada memakan, maksudnya begitu, daripada memakan hasil jual beli anjing, ya. Wa thamanid dam, ya, dan ya, ad-dam ini apa maknanya? Darah, ya. Maknanya di sini hasil daripada hijamah, ya, membekam, menghijamah, ya. Ya, nanti datang penjelasannya insyaallah, ya. Kemudian ada ini, ya, titik-titik di sini, ya. Ini hadisnya belum lengkap, ya. Yang lengkapnya apa? Ya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan hasil jual beli anjing, ya. Kemudian hasil daripada membekam, ya. Maksudnya di sini hasil daripada membekam, contoh misalnya saya meminta kepada Akh Nazrin untuk membekam fulan, ya. Kemudian saya tentukan, ya,
berapa uang yang nak dipungut itu dibisniskan, ya, dibisniskan sehingga sebenarnya melampaui daripada hitungan atau perkiraan yang wajar gitu kan, dibisniskan, ya. Nah, makan daripada hasil membekam macam ini dilarang oleh Rasulullah, ya. Yang dibolehkan itu kalau kita sampaikan kepada orang yang dibekam, ya seikhlasnya saja kalau nak beri, ya kan. Kita tak tentukan, ya kita tak tentukan berapanya, itu tak ada masalah, ya. Tapi kalau dijadikan sebagai mata pencaharian, ya, untuk memenuhi keperluan hidup, ya, ditentukan berapanya, ya, sampai melampau, ya, ini yang tak boleh, ya. Ini yang tak boleh. Sebab memang ketika itu Rasulullah SAW pernah dibekam oleh seorang budak, ya, budak lelaki. Kemudian Rasulullah meminta kepada tuannya untuk meringankan, ya, meringankan Rasulullah nak membayar, ya. Kemudian Rasulullah minta kepada tuannya untuk menurunkan harga bekam itu, ya. Kemudian bonus untuk budak ini ditambah, gitu kan, upahnya ditambah. Ini penjelasan daripada Rasulullah SAW. Kemudian apalagi yang dilarang, ya? Yang dilarang adalah kasbul baghi. Ini tak ditulis di sini, ya. Kasbul baghi ini maksudnya apa? Ya, hasil, mohon maaf, hasil daripada melacur, ya. Hasil daripada melacur, ya. Boleh faham, ya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini, hadisnya belum lengkap, ya, yang ada di dalam buku ini. Penulis meringkasnya, ya. Apalagi yang dilarang oleh Rasulullah? Rasulullah melarang atau mengharamkan daripada tato. Tahu tato? Ya. Hasil daripada orang yang menato itu. Kemudian orang yang meminta tato itu untuk ditato, ya kan? Kemudian memakan riba, ya. Dan orang yang diberi makan riba itu, ya. Ya. Wala'anal musawwir, dan, ya, melaknat al-musawwir, ya. Melaknat al-musawwir, makna melaknat di sini Allah menjauhkan rahmatnya daripada al-musawwir ini, orang yang membuat gambar, ya, membuat patung, ya. Jadi ada 3 benda yang memang dilarang. Pertama, Rasulullah melarang daripada memakan hasil jual beli anjing. Kemudian apalagi? Hasil membekam, ya, dengan catatan tadi, dengan syaratnya tadi. Kemudian hasil daripada melacur. Nah, Rasulullah melaknat daripada apa? Yang pertama, melaknat daripada orang yang menato dan minta ditato, ya, menato dan minta ditato. Kemudian apa? Orang yang memakan riba dan yang diberi makan riba, ya. Kemudian apa lagi? Al-musawwir, ya. Jadi jelas, ya. Nah, ini akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Sekarang soalan 12, ya. Soalan 12. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, fama ta'alluqu taswiri dzawatil arwah bisyirk, fama, maka apa ta'alluq, kaitan, hubungan, ya,
taswiri dzawatil arwah bisyirk, ya, hubungan, ya, membuat gambar, ya, membuat patung, ya, makhluk bernyawa dengan syirik, ya. Faqul, maka katakanlah, inna taswira, sesungguhnya at-taswir, membuat gambar, membuat patung, khalqun, ya, adalah ciptaan, ya. Yakunu bihil musawwiru mudahiyan wa musyarikan lillahi azza wa jalla fi dzalik. Ini kalau diterjemahkan satu persatu, ini apa, susah nak dipahami nanti. Ini saya terjemahkan secara makna, ya. Jadi maksudnya apa? Ya, sesungguhnya membuat gambar, membuat patung, ya. Ya. Kenapa dikaitkan dengan syirik? Ada dua alasan. Pertama, ya, mudahiyan lillah. Mudahiyan apa artinya? Ya, menyamai, ya, perbuatan makhluk dengan Allah, ya. Ya, menyamai, ya, perbuatan makhluk dengan Allah, ya. Ya. Perbuatan Allah apa? Mencipta, ya. Mudahiyan, menyamai perbuatan makhluk dengan Allah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, musyarikan lillah. Apa maksudnya? Ya. Musyarikan lillah itu membuat menandingi, ya, menandingi ciptaan Allah tabaraka wa taala. Jadi yang pertama menyamai, ya, perbuatan makhluk dengan Allah, yakni mencipta, ya. Kedua, menandingi, ya, ciptaan Allah tabaraka wa taala, ya. Ini pun ada bahasannya, ya. Ini saya baca dahulu saja. Wad dalilu, dan dalilnya, hadis Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kepadanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Asyaddun nas, manusia yang paling berat, yang paling hebat, 'adzaban, siksanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, alladzina yudahuna bi khalqillah, ya, yaitu orang-orang yang, ya, mereka menyamai, ya, menyamai apa? Bi khalqillah, dengan ciptaan Allah, ya. Ya, ya, tadi maksudnya dia menyamai apa? Perbuatan makhluk dengan Allah, yakni Allah, di antara af'alnya, di antara apa yang Allah buat, apa? Mencipta itu, ya. Muttafaqun alaih, ya. Di hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadithu Abi Hurairah, ya. Dalam riwayat lain, hadis daripada Abu Hurairah, ya. Namanya siapa? Abdurrahman, ya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Semoga Allah meridai kepadanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ya, Allah taala berfirman. Nah, ini hadis qudsi, ya. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, ya. Ini pun diringkas oleh Syekh, ya, Syekh Yahya. Wa man azlamu, ya. Wa man, dan siapa, azlamu, yang paling, ya, zalim, ya, yang paling zalim, mimman zahaba, ya, daripada orang-orang, zahaba yakhluqu ka khalqi, yang mereka apa? Ya, membuat ciptaan ka khalqi, seperti ciptaanku, gitu kan.
Nah, kelanjutan hadis ini apa? Ya, falyakhluqu habbatan wal yakhluqu dzarratan, ya. Nah, ini kelanjutan hadis ini, ya. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang yang menandingi Allah dalam perbuatannya itu, menyamai Allah dalam perbuatannya itu, untuk apa? Falyakhluqu habbatan, maka apa? Ciptakanlah, ya. Maka coba dia menciptakan, ya, membuat apa? Habbah, ya, biji, ya. Membuat biji, ya. Wal yakhluqu dzarrah, ya. Maknanya sama, ya. Ini Allah nak menghinakan orang tersebut, ya. Sebab yang namanya biji itu kan tidak bernyawa, ya kan? Yang namanya biji tak bernyawa, kan? Allah meminta kepada orang yang tadi, yang berbuat zalim tadi dengan apa? Dengan mencipta, ya, membuat ciptaan seperti apa yang dia cipta, apa yang Allah cipta, untuk apa? Untuk menciptakan biji, ya. Nah, ini tujuannya untuk menghinakan, ya. Tentu jawabannya kalla, ya, tidak akan pernah bisa, gitu kan. Ini muttafaqun alaih, ya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Ini nanti akan saya jelaskan insyaallah, soalan 11 dan 12. Soalan 13, fa idza qila lak, ya, maka jika dikatakan, disoalkan kepadamu, ma ta'riful ibadah, apa ta'rif al-ibadah, ya, faqul, waalaikumsalam warahmatullahi, faqul, maka katakanlah, maka jawablah, hiya ismun jami'un, ya, ibadah itu ialah ismun jami'un, ya, ya, nama, ya, istilah, nama atau istilah jami'un, yang menyeluruh, ya, yang menyeluruh, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, ya, likulli, untuk setiap, ma yuhibbuhu Allah wa yarda, untuk setiap apa-apa yang Allah cintai dan ridhai, itulah ibadah, ya, itulah ibadah, ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, ya, nama yang menyeluruh, ya, istilah yang menyeluruh untuk setiap apa-apa yang Allah cintai dan ridhai, itu ibadah. Wad dalilu, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar, ya, surah Az-Zumar, surah keberapa? Sudah pernah kita buka surah Az-Zumar, surah ke-39, ya, Makkiyah, ayat 7. Surah Az-Zumar, surah ke-39 Makkiyah, ya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum, ya. Jika takfuru, kalian, ya, kalian apa? Ya, kalian kafir, ya. Kalian mengingkari, ya, ayat-ayat Allah, ya. Fa innallaha ghaniyyun 'ankum, maka sesungguhnya Allah tidak, ya, tidak perlu kepada kalian, ya. Wala yarda li'ibadihi al-kufra, dan ia tidak ridha, dan Allah tidak ridha kepada hambanya yang, ya, yang kufur. Wa in tashkuru yarda, dan jika kalian bersyukur, yarda, maka Allah, niscaya Allah meridainya, ya. Ini, ya, kemuliaan Allah tak akan berkurang, ya, apabila hambanya apa? Hambanya kufur, ya. Di sini ditegaskan oleh Allah, Allah tidak perlu kepada mereka yang kufur. Sebaliknya, mereka yang bersyukur, Allah meridainya, ya. Allah merahmatinya. Soalan ke-14, ya.
Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, aina Allah, di mana Allah? Faqul, maka katakanlah, Allahu fis sama. Ya, Allah di langit, ya. Ini ada penjelasannya juga nanti insyaallah. Allah di langit, mustawin ala arsyihi, ya. Mustawin ala arsyihi, bersemayam di atas arsy-Nya, ya. Bersemayam di atas arsy-Nya. Wad dalilu, dan dalilnya qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mulk. Banyak ya dalilnya ini, nanti insyaallah saya sampaikan. Surah Al-Mulk, surah keberapa? Surah ke-67, ya, Makkiyah. Al-Mulk surah ke-67 Makkiyah, ayat 16. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum, ya, adakah kalian merasa aman, ya kan? Man fis sama, ya. Ya. Dari siapa? Dari zat yang ada di langit, yakni Allah. Ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya. Apa maknanya di sana? Ya. Jika ya tiba-tiba bumi itu ditenggelamkan, betul ya? Ditenggelamkan oleh Allah secara tiba-tiba, ya kan? Fa idza hiya tamur, ya. Nah, ini dalil ya bahwa Allah fis sama, ya. Allah berada di langit, ya. Banyak dalilnya, insyaallah akan saya sampaikan nanti. Wa qauluhu ta'ala, dan firmannya Allah Ta'ala di dalam surah Thaha. Surah Thaha surah keberapa? Surah ke-20, ya, Makkiyah. Thaha surah ke-20 Makkiyah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di atas arsy istawa, beristiwa, ya, bersemayam. Wa hadithu Abi Hurairah, hadis daripada Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi namanya. Semoga Allah meridai kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, yanzilu rabbuna, ya, yanzilu turun, rabbuna, Rabb kami, ya, Rabb kita, tabaraka wa ta'ala, yang memiliki keagungan dan ketinggian, ya kan, kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, ya. Langit dunia yang kita bisa tengok daripada bumi sekarang, ya. Matahari, bintang di sana. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ya. Bila ketika, ya, sepertiga malam terakhir, yaqul, ya, Allah berkata, man yad'uni, siapa saja yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, maka aku, ya, niscaya aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, ya, siapa saja yang meminta apapun, ya, meminta kebaikan kepadaku, fa'u'tiyahu, maka aku akan memberikannya. Man yastaghfiruni, siapa saja yang meminta ampunan kepadaku, fa'aghfiralah, maka niscaya aku akan ampuni, akan ampuni ia. Muttafaqun alaih, ya, hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wan nuzulu yakunu min a'la, ya. Wan nuzul, dan nuzul itu apa? Nuzul, turun. Yakunu min a'la, ya, ya, keadaannya itu dari mana? Dari atas, ya kan? Yang namanya turun itu dari atas, ya. Yang namanya naik dari bawah ke atas. Nah, ini nanti banyak dalilnya, ya, berkenaan dengan ini. Saya akan sampaikan juga apa dalil
orang yang mengatakan bahwa istiwa itu maknanya istaula, ya. Istaula itu apa maknanya? Menguasai, ya. Mereka mengambil dalil itu dari mana? Ya, nanti akan saya sampaikan insyaallah. Sekarang nomor 15. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, halillahu ma'ana, halillah, ya, adakah Allah ma'ana, bersama kita? Faqul, maka katakanlah, ya, Allahu azza wa jalla ma'ana bi'ilmi, ya, maka katakanlah Allah azza wa jalla ma'ana, bersama kita, bi'ilmi, dengan ilmunya, ya. Wad dalilu, dan dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat 4. Surah Al-Hadid surah ke berapa? Surah ke-57, ya, Madaniyah, ya. Surah Al-Hadid Madaniyah, surah ke-57. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ya. Maksudnya apa? Ilmunya, ya, ilmunya Allah. Wa qauluhu, dan firman Allah, ya, di dalam surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 3. Surah Al-An'am surah ke berapa? Surah ke-6, ya, Makkiyah. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwa Allah, dan dialah Allah, ya, fis samawati wa fil ard, ya, di langit dan juga di bumi, ya. Maksudnya apa ini, ya? Dan dialah Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Maksudnya apa? Nah, nanti kita akan tahu. Ya'lamu sirrakum, ia mengetahui sirrakum, apa? Ya, rahasia kalian, ya. Wa jahrakum, ya, dan apa yang kalian nampakkan, ya. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, sembunyikan, dan apa yang kalian nampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan ia mengetahui, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, ya. Qala Ibnu Katsirin, berkata Ibnu Katsir, ya. Berkata Ibnu Katsir, siapa nama Ibnu Katsir? Ismail, ya. Ismail. Al-muradu, ya, maksudnya, ya, maknanya annahu bahwasannya ia Allahu Allah allazi, ya, yang, ya, ya'lamu, mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, min sirrin wa jahrin, ya, sama ada, ya, apa? Perkara-perkara yang disembunyikan ataupun yang dinampakkan. Nah, jadi kita faham sekarang, wa huwallah, dan dialah Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Maksudnya apa? Ya, ilmunya Allah, ya, meliputi segala sesuatu, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Ya, kalau orang tak membaca, ya, tafsir ayat yang mulia ini, ya, tentu dia akan menyatakan bahwa Allah fi kulli makan, ada di setiap tempat. Padahal ada yang mengatakan, apa hujahnya, Allah tidak bertempat, ya. Kalau Allah di setiap tempat, maknanya Allah perlu tempat lah, ya kan? Nah, itu nanti akan saya sampaikan. Ayat ke-16, atau soalan ke-16, ya, mohon maaf, soalan ke-16, ya, soalan ke-16. Fa idza qila lak, ya, maka jika dikatakan kepadamu, ma ta'riful Islam, ya, apa ta'rif, definisi al-Islam, faqul, maka katakanlah, huwal istislamu lillah bitauhid, ya. Ya. Faqul, maka katakanlah, Islam itu adalah apa?
Al-istislam, ya, berserah diri, ya, kepada Allah bitauhid, dengan, ya, mentauhidkannya, dengan mengesakannya, ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya. Wal inqiyad, dan, ya, mendekat kepadanya bitta'ah, dengan ketaatan. Maksudnya kait ini mengikat, ya, mendekat, ya. Mendekat kepadanya dengan ketaatan, ya. Wal khulusu minasyirik, dan memurnikan minasyirik, daripada syirik, ya. Ini makna al-Islam, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang berislam itu adalah orang yang dia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, ya, mendekat kepadanya dengan ketaatan, bukan dengan maksiat, ya, memurnikan, ya, akidahnya daripada kesyirikan, itu kan. Wad dalilu qaulullahi ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj surah keberapa? 22, Madaniyah, ya. Surah Al-Hajj Madaniyah, surah ke-22 ayat 34. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, ya. Fa ilahukum, maka ilah kalian, ya, maka Tuhan kalian, ilahu wahid, ilah yang satu, yang tunggal, yang esa. Falahu aslimu, maka kepadanya lah aslimu, ya, kalian aslimu, ya, berserah diri, ya. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira untuk mereka yang al-mukhbitin, ya. Al-mukhbitin itu mereka yang taat, ya. Mereka yang taat kepada Allah, ya. Al-mukhbitin. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran surah ke-3, ya, Madaniyah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, ya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan, ya, muslim, ya, berserah diri, ya, kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya, maksudnya, ya. Bukan sekedar ID-nya Islam, ya, tapi maksudnya mentauhidkan Allah, ya. Soalan ke-17, ya. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, hal dinul islami kamilun, ya, adakah dinul Islam itu kamil, sempurna? Am yahtaju ila takmil, am yahtaj, atau memerlukan ila takmil, kepada penyempurnaan, ya. Adakah dinul Islam itu sudah sempurna, atau dia perlu kepada penyempurnaan? Faqul, maka katakanlah, huwa dinun kamilun, ya. Al-Islam itu dinun kamilun, ya, agama yang sempurna. Wad dalilu, dan dalilnya qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah, surah keberapa? Surah ke-5, Madaniyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma, pada hari ini, ya, akmaltu, ya, telah aku sempurnakan, ya. Allah maksudnya, Allah telah menyempurnakan
lakum bagi kalian, ya, dinakum, ya, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku, ya, pun telah menyempurnakan, ya, ke atas kalian ni'mati, nikmatku, ya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku, Allah, telah meridai, ya, Islam itu sebagai agama buat kalian, ya. Imam Malik rahimahullah, siapa namanya Imam Malik? Malik bin Anas, ya, radhiyallahu rahimahullah taala, berkata, ya, man ibtada'a fil Islam, ya, man ibtada'a fil Islam, ya, bid'atan yaraha hasanatan, ya, barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam agama Islam, ya, bid'atan, perkara yang baru, ya, yaraha hasanatan, dia melihatnya apa? Baik, ya, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sungguh dia sudah menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah, sudah, ya, mengkhianati risalah daripada Allah. Kenapa? Ya, karena Allah tabaraka wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, kemudian Imam Malik melanjutkan, ya, fama lam yakun yauma idzin dinan, ya, ya, maka kalau, ya, pada hari itu, ya, ya, fama lam yakun yauma idzin dinan, maka kalau pada hari itu perkara itu bukan termasuk agama, gitu kan, ya, fala yakunu al yaum dinan, maka hari ini pun bukan termasuk agama, ya. Ini perkataan Imam Malik, ya, yang sangat ma'ruf, ya, di dalam kitab Al-I'tisam, ya, Al-I'tisam milik Imam Asy-Syatibi, ya. Imam Asy-Syatibi siapa? Nama Imam Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa bin Muhammad. Nah, ini harus tahu, ya. Ini imam termasuk ulama Ahlus Sunnah, ya. Al-I'tisam, ya, Al-Imam Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa bin Muhammad, ya. Beliau daripada Andalusia, daripada Spanyol, ya, Andalusia. Sekarang soalan ke-18. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, min aina ya'khudhu al-muslimu dinahu, min aina, dari mana, ya'khudhu al-muslimu, seorang muslim mengambil dinahu, agamanya. Faqul, maka katakanlah, ya'khudhul muslimu dinahu, seorang muslim mengambil agamanya, minal Qur'an was sunnah, daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ala fahmis salafis salih, ya, di atas kefahaman, ya, salafus salih, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wad dalilu qaulullahi ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut, surah ke berapa? Al-Ankabut surah ke-29, ya, Makkiyah. Al-Ankabut Makkiyah, surah ke-29 ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim, ya. Apakah tidak cukup untuk mereka, ya, bahwasannya kami telah menurunkan kepadamu, ya, kepada Muhammad, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, Alkitab, ya, Al-Quran, yutla alaihim, yang dibacakan ke atas mereka, ya. Ini bantahan kepada orang-orang kafir, ya, yang menolak, ya, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, ya. Surah Al-Ankabut, ya. Anzalna, ya, dengan nazzala, ya. Anzala dengan nazzala ada beza tak? Ini kalau saya tulis nanti habis masa. Kalau anzala, ya, Allah menurunkan Al-Quran,
sekaligus ya. Satu Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Itu anzala. Kalau nazzala itu secara berangsur-angsur, ya sedikit-sedikit ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya kan? Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran sekaligus. Ya. Anzal itu sekaligus. Turunnya sekaligus. Daripada mana? Lauhul Mahfuz ke mana? Ke Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah, ya. Baitul Izzah ya, di langit dunia. Di langit dunia itu ada namanya Baitul Izzah. Ya. Dari Baitul Izzah turunnya berangsur-angsur, ya. Oke. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Allah menggunakan nazzala di sana. Inna nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan apa? Telah menurunkan az-dzikra, Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, di sana nazzala kan? Inna nazzalna, sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran itu. Itu ya. Itu berangsur-angsur nazzala. Boleh faham ya? Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa, ya. An-Nisa ayat 59. Surah keberapa An-Nisa? Surah keempat, ya, Madaniyah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih, ya, berselisih faham fi syai'in, terhadap satu perkara, ya, terhadap sesuatu, farudduhu, maka ya kembalikan perkara itu ilallah, kepada Allah, ya, maksudnya apa? Kepada Al-Quran, war Rasul, dan kepada Rasul, yakni as-sunnah. In kuntum tu'minun, jika kalian ya beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Bukan dikembalikan kepada logika, ya, akal. Ya, kalau agama ini logika, ya tentu membasuh, mengusap khuf itu lebih logik di bawah, bukan di atas, ya. Surah An-Nisa ayat 59. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim, ya, jalan yang lurus, ya, al-Islam, ya, maksudnya, ya, al-Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi, yang kau beri nikmat ke atas mereka, ya. Siapa ke atas mereka? Siapa yang dimaksud Allah ke atas mereka? Ya, dalam surah An-Nisa kan ada, ya, apa yang pertama dari para nabi, kemudian syuhada, siddiqin, dan salihin, ya. Ghairil maghdubi alaihim, ya, bukan jalan yang orang yang dimurkai ke atas mereka, yakni al-yahud, ya, atau mereka yang mengikuti sifat al-yahud itu, ya. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, ya, yakni an-nasara, atau mereka yang mengikuti, ya, yang mengikuti sifat orang Nasara, ya. Orang Yahudi mereka berilmu tapi tak beramal. Orang Nasara mereka beramal tapi tidak berilmu,
Ya. Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 115. Ya, surah keempat Madaniyah. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ya. Dan barang siapa dan siapa saja yang menentang ya Rasul ya selepas ya datang kepadanya petunjuk yang jelas, gitu kan. Wa yattabi' dan mengikuti ghaira sabilil mu'minin ya, mengikuti selain jalan orang-orang mukmin. Maksudnya siapa? Para sahabat ya. Al-mu'minin di sini maksudnya para sahabat ya, radhiyallahu anhum. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ya, kami ya biarkan ya mereka dalam kesesatannya, gitu kan. Wa nuslihi jahannam, dan kami ya lemparkan, masukkan mereka ke dalam jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ya. Wanzuril hadits alladzi ba'da hadza. Wanzuri, dan lihatlah, tengoklah al hadis yang datang selepas ini. Maksudnya ini ya, soalan ke-19 ini, hadis yang ada dalam soalan ke-19 ya. Soalan ke-19 ya. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, ma aqidatuka, apa akidahmu ya. Akidah lebih umum ya daripada tauhid ya. Tauhid sifatnya khusus ya. Akidah umum ya. Faqul, maka katakanlah, ana sunniyun salafiyun ya. Saya seorang sunni salafiyun. Maksudnya apa? Ya, yang mengikuti manhaj ulama salaf ya. Dalam akidah memang jelas ya di sini ya, salafiyun ya. Salafiyun itu kan sifat ya, seperti syafi'iyun ya. Syafi'iyun pengikut mazhab Imam Syafi'i ya. Dalam hal akidah ya, maka kita mengikuti akidah salafus salih ya. Saya sunniyun salafiyun, seorang sunni yang salafi, yang mengikuti ulama salaf ya. Wad dalilu, dan dalilnya hadisu al-Irbad ya, hadis daripada al-Irbad bin Sariyah ya. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, fa'alaikum bisunnati ya, maka wajib ke atas kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah ya. Al-Mahdiyin, yang diberi petunjuk ya. Tamassaku biha ya, ya, berpeganglah kepadanya ya. Maksudnya kepada apa? Kepada sunnah Nabi ya, maksudnya di sini ya. Tamassaku biha, berpeganglah kepada sunnah Nabi di sini maksudnya ya. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan ya, gigit, addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit sunnah tersebut bin nawajiz, dengan geraham kalian ya kan. Pegang erat-erat ya. Pegang erat-erat sunnah itu ya, seperti kita menggigit sesuatu dengan geraham ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur ya. Ya, dan jauhilah oleh kalian hindarkanlah oleh kalian perkara-perkara yang
baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, ya. Akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Wa huwa haditsun hasanun, ya. Derajat hadis ini hasan, ya. Saya kira untuk baca soalannya cukup, ya, khawatir habis masa nanti. Boleh dibuka muka ke-9, ya. Muka ke-9. Tadi soalannya apa? Apa hukum membuat gambar, ya, membuat gambar makhluk yang bernyawa, ya. Pertama, ya, yang kena kita fahami bahwa maksud soalan ini adalah membuat, ya, gambar dengan tangan, ya. Membuat gambar dengan tangan dan membuat patung, ya. Membuat gambar dengan tangan dan membuat patung, ya. Membuat gambar makhluk bernyawa dan membuat patung, ya. Dalam hal ini para ulama sudah bersepakat, ya, membuat gambar makhluk bernyawa dan membuat patung hukumnya haram, ya kan? Hukumnya haram berdasarkan hadis-hadis yang tadi sudah kita baca, ya kan? Bahkan kelak di akhirat, ya, akan mendapat siksaan yang sangat berat, ya, yang sangat hebat, ya. Di antara dalilnya lagi apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Man sawwara suratan fid dunya, ya, barang siapa yang membuat gambar, ya, makhluk bernyawa di dunia, membuat patung, ya, kullifa an yanfukha fiha, ya, yaum ar-ruha yaumal qiyamah, kelak di yaumul qiyamah nanti dia akan apa? Diberi beban untuk apa? Untuk meniupkan roh, ya. Meniupkan roh, ya, kepada benda yang dia gambar tadi, yang dia buat, ya, yang dia buat dengan tangannya, ya. Walaysa binafikh, ya, walaysa binafikh, dan orang tersebut tidak bisa melakukannya, ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan ini ancamannya atau siksanya sangat berat nanti di akhirat, ya. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari Sa'id bin Abul Hasan, ya. Sa'id bin Abil Hasan. Ada seseorang yang datang kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian orang ini berkata, ya, saya ini mencari pencaharian atau bekerja dengan cara membuat gambar, ya, kata orang ini. Bekerja dengan cara membuat gambar makhluk bernyawa, ya, melukis, ya. Kemudian dia minta tanggapan daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, aku akan berkata kepadamu, ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepadaku, bahwa sesungguhnya orang yang membuat gambar makhluk bernyawa, ya, melukis gambar, membuat patung, itu akan disiksa di akhirat dengan siksaan yang hebat, ya. Kemudian dia diminta oleh Allah untuk menghidupkan
meniupkan roh ya terhadap apa yang dia buat tadi ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalaupun ya engkau masih mau melukis, mau menggambar, maka gambarlah ya makhluk yang tidak bernyawa seperti pohon dan yang lainnya. Ini solusi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tentu petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jalan keluarnya ya, kalau ada anak-anak kita, cucu kita ya, saudara-saudara kita, dia hobi menggambar, ingatkan ya, dengan apalagi menggambar tadi makhluk bernyawa, ingatkan dengan dalil-dalil yang tadi sudah kita pelajari dan solusinya ya. Silahkan teruskan menggambar, tapi ya gambarlah makhluk yang tidak bernyawa, gitu kan? Gunung, pohon, ya, pemandangan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama berbeza pendapat tentang hukum fotografi ya, fotografi dan video. Ya, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk Syekh bin Baz, mengharamkan ya foto, ya, mengharamkan foto. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah membolehkan ya foto. Sebab begini ya, foto ya, fotografi itu dalam bahasa Arab sekarang ini digunakan memang taswir, sawwara yusawwiru, taswir. Kalau kita cakap dengan orang Arab, tolong fotokan. Kita cakap min fadlik ya, tusawwir ya, taswir ya. Jadi bahasa yang digunakan sekarang ini ya, yakni taswir, itu diterjemahkannya dengan foto juga untuk sekarang ini ya. Nah, tapi Syekh Utsaimin rahimahullah ya, beliau mengatakan bahwa ya, untuk memahami ya hukum fotografi ya dan video ini, kita kena memahami hakikat ya, hakikat atau esensi daripada perbuatan menggambar itu ya. Syekh Utsaimin berpendapat bahwa yang namanya menggambar itu dengan tangan ya, dengan media tangan ya. Juga membuat patung. Adapun foto ya, foto itu bukan hasil tangan kita ya. Foto itu adalah pantulan benda yang disimpan dalam media, gitu kan. Begitupun video ya. Ya. Bahkan orang buta pun ya boleh ya dia memfoto, tinggal diarahkan kepada objek, dia tekan, selesai. Jadi bukan hasil kamera itu yang membuat gambar seperti ya ciptaan Allah. Ya, hasilnya kan sama dengan ciptaan Allah. Ya. Foto itu hasilnya kan sama, ya kan? Itu kan pantulan benda saja yang disimpan dalam media. Nah, Syekh Utsaimin pun beliau membuat perumpamaan ya dengan tulisan kita ya. Kita menulis contoh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita fotokopi ya. Kita fotostat ya. Adakah hasil yang keluar itu tulisan kita atau tulisan mesin fotokopi ya? Tetap tulisan kita yang keluar, gitu kan? Bukan hasil tulisan fotostat. Nah, begitupun dengan fotografi ya. Fotografi itu pantulan benda yang disimpan dalam media, gitu kan. Nah, dalam hal ini saya pribadi mengikuti pendapat Syekh Utsaimin ya rahimahullah. Untuk foto, untuk video dibolehkan ya.
Tapi tentu dengan syarat ya, dengan syarat tujuan melakukan foto itu apa? Ya, kalau tujuannya untuk maksiat maka tentu haram ya. Ya, untuk pornografi dan sebagainya ya. Untuk memfoto seseorang kemudian untuk dipajang, untuk diagungkan, dibanggakan, ya kan, artis dan sebagainya, ini haram juga. Nah, berkenaan dengan foto yang dipajang di dalam rumah, ini pun para ulama menyampaikan ya bahwa foto ya yang dipajang di dalam rumah ya supaya disimpan ya, dihinakan ya. Maksud dihinakan di sini disimpan dalam album ya. Sebab kalau dipajang ya akan ada perasaan kita ya berbangga gitu kan, ujub dan sebagainya ya kan. Nah, hadis sahih daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, hadis ini diriwayatkan oleh disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah ya. Tidak akan masuk ke dalam rumah ya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ya surah ya, gambar ya. Gambar ya. Nah, tentu maksud hadis di sini gambar yang memang ditulis dengan tangan gitu kan, atau patung tadi ya. Adapun foto tadi memang sebaiknya untuk disimpan gitu kan. Ini pendapat kebanyakan para ulama ya. Nah, kemudian bagaimana dengan film kartun ya kan, film kartun anak ya. Film kartun anak yang tentunya mendidik ya, tentang hukum dalam Islam gitu kan, hukum berbakti kepada orang tua. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah membolehkannya selama ada pelajaran di dalamnya, kemudian di dalamnya tidak ada unsur yang diharamkan. Contoh apa? Musik ya. Kalau di dalamnya tetap ada musik ya, maka dihukumi haram juga ya. Tapi ada ulama, banyak juga ulama yang tetap mengharamkan. Contoh Syekh Salih Al-Fauzan ya, beliau tetap mengharamkan ya film kartun anak ini. Sebab yang namanya film kartun ini kan diproses daripada menggambar ya, menggambar dengan tangan ya. Kemudian digerakkan dengan cepat kan, dengan media itu sehingga bergerak. Nah, ini tetap diharamkan. Jadi mendidik anak dengan sesuatu yang diharamkan tetap tidak boleh ya. Jadi dalam hal ini kalau saya pribadi mengikuti pendapat Syekh Utsaimin dalam masalah film kartun. Sebab sekarang ini kan di TV acara programnya banyak merusak akhlak ya, terutama film-film remaja ya. Banyak sekarang anak, kalau di Indonesia ya, anak sekolah rendah sudah berani berani berpacaran gitu kan dengan anak SMP, kemudian sekolah menengah ya. Kemudian mohon maaf, ada yang sampai hamil di anak SD kelas 6 Daroja itu ada yang sudah hamil. Nah, itu kan na'udzubillah. Jadi untuk mendidik ini ya, untuk menghindarkan bahaya yang lebih dahsyat, maka dibolehkan. Tapi tentu dengan memperhatikan tadi unsur-unsur yang diharamkan. Tidak ada musik dan contoh Upin Ipin bagaimana? Nah, ini
uh, saya menilai termasuk yang diharamkan oleh Syekh Utsaimin, sebab di dalamnya kan ada apa? Ada musik, kemudian ada yang tak berhijab, ya kan? Ini pun pergaulannya tak baik, ada non muslim dan sebagainya kan? Bagaimana nak mendidik anak dengan film semacam ini? Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian masalah boneka, ya. Masalah boneka, majority ulama membolehkan untuk ya mainan anak perempuan, ya. Ada dua hadis, ya, daripada sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, kuntu al'abu bil banat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pernah bermain boneka, ya, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya memiliki beberapa sahabat, ya, sahabat main, ya. Kemudian suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Nah, sahabat-sahabat saya ini sembunyi, gitu kan. Sembunyi. Kemudian Rasulullah masuk dan Rasulullah mengambil boneka mainan Aisyah itu dan membagikannya kepada Aisyah, kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Dan ini menjadi dalil, ya, dalil yang kuat, ya. Sepakatnya para ulama membolehkan boneka untuk dijadikan mainan, ya, bukan dijadikan koleksi, ya. Pajang, ya, semua rumah itu penuh dengan boneka. Tidak, ini sekedar mainan saja. Sudah selesai bermain disimpan, gitu kan. Hadis berikutnya daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai. Ini cukup panjang hadisnya, ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dalam rumah, ya, kamar Aisyah itu radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah usia berapa? 6 tahun, ya kan? Satu ranjang usia 9 tahun, ya kan? Nah, di kamar Aisyah itu radhiyallahu anha ditutupi tirai, ya, hijab, ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ya kan? Angin yang cukup kuat lah, ya, masuk ke dalam rumah sehingga tirainya itu tersingkap, ya. Kemudian Rasulullah nampak, ya, di balik tirai itu ada boneka. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apa ini?" kata Rasulullah. Aisyah menjawab, "Ini boneka mainanku, wahai Rasulullah." Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tengah-tengah boneka itu ada patung. Ya, kemudian Rasulullah bertanya, "Kalau ini yang ada di tengah-tengah boneka apa, wahai Aisyah?" Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Ini patung kuda," kata Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, yang berada di atasnya itu apa, kata Aisyah? 2 sayapnya, kata Aisyah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, apakah kuda memiliki sayap, kata Rasulullah. Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar bahwasannya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kuda yang bersayap?" Ya. Nah, maka Aisyah berkata, ketika itu aku melihat Rasulullah tertawa, ya. Ketika Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kuda yang bersayap?" Rasulullah tertawa sehingga gigi Rasulullah nampak. Nah, ini hadisnya sahih, ya. Nah, disinilah para ulama bersepakat bahwa boneka yang dijadikan mainan untuk anak-anak perempuan tidak mengapa. Anak perempuan, ya, bukan anak lelaki, ya. Nah, tapi lebih baik, ya, dibelikan mainan yang
bukan boneka ya kan, seperti apa, kereta mainan gitu kan, kemudian dan yang lain sebagainya, masak-masakan gitu kan. Boneka dibolehkan sebab apa? Sebab ada nilai positifnya, mendidik perempuan untuk mudah berkasih sayang gitu kan, ya kan. Nah, melembutkan hatinya gitu kan. Nah, sebab ada nilai pendidikan itu sehingga dibolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan peringatan kepada kita bahwa yang namanya as-surah ya, surah gambar itu ya, ide apa, cirinya apa? Kepala gitu kan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Al-Baihaqi ya, as-surah ar-ra's, gambar itu kepala ya. Fa idza quti ar-ra's fala surah. Kalau kepalanya sudah dipotong ya, maka itu bukan surah lagi. Itu kan. Sehingga ada ulama yang untuk lebih hati-hati ya, boneka memang boleh, tapi untuk menghilangkan apa, kemiripan dengan manusia itu ya, ada dua cara. Pertama dibakar kepalanya sehingga apa namanya, mengkerut gitu kan ya. Kedua ya dihilangkan anggota badan yang memang ya menyebabkan dia tidak bernyawa gitu kan, kepala gitu kan misalnya, kemudian matanya dihilangkan ya kan, hidungnya dihilangkan, dan itulah anggota badan yang memang menjadikan dia tak bernyawa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang kedua ya dihinakan gambar itu. Ya, contoh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, Rasulullah mendapati tirainya itu bergambar, ya, bergambar. Kemudian Rasulullah tarik, ya, Rasulullah marah, tarik sehingga lepas. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha jadikan tirai itu dipotong menjadi dua, dijadikan apa? Dijadikan apa namanya, bantal wisada. Nah, itu dihinakan, itu tidak apa-apa. Ketiga ya dihapus ya gambar itu. Ya. Ini cara kita untuk menjadikan benda itu bukan disebut gambar lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada soalan sebelum ditutup? Kalau mungkin terkait macam makhluk tapi bukan makhluk yang ada, macam dibuat macam kartun yang memang tak ada lah, tapi bernyawa. Ya, kalau boneka, ya, kalau boneka seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, contoh misalnya boneka apa? Misalnya kuda, imajinasi ya, hasil imajinasi, itu tak ada masalah kalau boneka. Ya, tapi kalau gambar ini kan menyerupai ya, menyerupai ciptaan Allah. Yang namanya gambar itu kan ada kepala, ada mata, ada telinga, ada hidung. Wallahu alam. Yang jelas, iya, dalam hal ini yang memang disepakati boneka tadi. Kalau meskipun imajinasi, itu tak ada masalah. Tapi kalau namanya gambar ini kan memang asal hukumnya menggambar makhluk bernyawa tadi, ya, yang ada mata, kemudian apa, ada ruhnya lah, mata, telinga, kepala, anggota badan, ini diharamkan. Wallahu a'lam. Ya. Ada orang yang menggambar dirinya, dibuat oil painting daripada kita ke rumah. Menggambar dirinya ya. Ya, menggambar lukis dengan itu potret minyak. Oh, kanvas. Iya, kanvas. Tidak boleh, tetap ini diharamkan. Ya, sebab ini menggambar makhluk bernyawa kan. Ada lagi soalan sebelum ini? Ya. Contoh ini, maaf Kak. Contoh
mohon maaf di apa mall-mall ya, kita jumpa ada kedai baju ya untuk itu ya patung itu. Nah, ini para ulama pun bincang ya dalam masalah ini. Kalau memang anggota tubuhnya ada yang dihilangkan gitu kan, contoh ya kepalanya dihilangkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sempurna ada kepala ada tangan, ini jelas diharamkan gitu kan. Yang untuk tujuan itu dipotong badan ya. Iya. Misalnya setengah badannya dipotong, ya sudah, tak ada masalah. Oh, tak ada. Sebab kalau tulisan itu setakat muka saja pun tak boleh. kepala ya tak boleh ya. Sebab as-surah itu ras, kepala kan. Gitu kan. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk kalau ada tambahan-tambahan lain nanti insyaallah perjumpaan mendatang ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Mohon maaf yang benar datangnya hanya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya dan dari setan, Allah dan Rasul yang berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.